warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Syaleha. Dan saya Nuraini Rasyida. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang mafhum dan mantuk. Jadi kami akan menjelaskan apa itu pengertian mafhum dan mantuk, lalu apa aja macam-macamnya dan bagaimana berhujjah dengan mafhum ini. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama itu ada mantuk. Dan di sini ada lagi itu mafhum. Jadi materi kita hari ini ada dua pembahasannya. Nah, apa garang keduanya nih? Nah, kita perdalam lagi. Jadi mantuk ini asal katanya ialah nutkun, dan mafhum ini asal katanya adalah fahmun. Apa itu nutkun? Nutkun artinya adalah ucapan. Sedangkan fahmun ini artinya adalah paham atau memahami. Jadi mantuk itu ialah secara akal bahasanya itu nutkun artinya ucapan, dan mafhum itu artinya adalah asal katanya fahmun, artinya memahami. Lalu apa kira secara istilah itu definisinya? Nah, dari kitab itu di sini mantuk itu adalah alaihi lafzu fi mahalli nutqi. Nah, yang artinya adalah madalla itu artinya sesuatu yang ditunjukkan atas lafal pada apa yang diucapkan. Nah, sedangkan mafhum itu di sini sama kayak definisi yang sama lawan definisi yang mantuk ini cuma ditambah di mana di embah lafaz nil la, jadi adalah alaihi lafzu fi mahalli makna yang ditunjukkan itu berbeda dari apa yang diucapkan. Nah, cuman ini bedanya cuma bertambah lah. Di sini ini apa yang diucapkan, lawan ini apa yang tidak diucapkan. Ibaratnya itu arti yang diucapkan itu adalah sesuatu yang tertulis, apa yang nampak. Sedangkan yang nutkun itu ialah makna secara tersiratnya. Kira-kira sampai di sini kawan sudahlah membayangkan seperti apa itu antara mantuk dan apa itu mafhum. Nah, jadi mantuk itu ialah arti dari ucapan dan sesuatu yang tertulis, sedangkan mafhum ini ialah artinya ini fahmun, artinya memahami, dan ia ialah tidak sesuatu yang itu maknanya itu lafaznya itu tidak tertulis, ya artinya adalah tersirat. Contohnya, nah kita sebagai gambaran contohnya. Nah, contohnya itu jarla. Nah, misalnya ini makanan. Nah, makanan jarnya bisa ada mama tuh menyambat jar. Jangan dicapai lah makanan tuh. Nah, artinya
dicapai hajat jangan, apalagi dimakan. Nah, itu sama juga kayak misalnya dokter loh. Jadi dokter, pianilah jangan makan makanan yang manis, piani kolesterol gitu. Nah, bahwa itu artinya apa ya? Salah, maaf. Jadi maksudnya lah, jadi dokter tadi, pian jangan makan gula lah, piani kolesterol. Sama kayak, nah berarti apapun itu yang manis, yang kan hanya gula aja, bisa itu permen atau gulali, atau itu banyu teh kah. Nah itu seberataannya manis pokoknya yang masuk dari gula tadi itu. Oke, coba agak lanjut. Ya lanjut tadi kita hapus dulu lah. Nah, sudah. Kita bahas lagi apa pembagian dari macam-macam mantuk dan maf'ul ini. Nah, ada apa aja? Nah, jadi mantuk itu terbagi kepada dua dan di apa? Maf'ul ini terbagi kepada 6. Jadi ini ada 2, ada 6. Nah, apa aja itu? Nah, 2 ini yaitu pertama. Nah, sini. Yang pertama itu di situ ada. Nah, yang pertama ialah nas. Lalu yang kedua adalah iya. Nah, dia ada nas dan ada zahir. Apa aja keduanya nih? Jadi nas itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ditakwil, tidak sedangkan yang zahir itu maknanya ialah masih bisa ditakwil. Zahir itu masih bisa ditakwil, sedangkan yang nas itu tidak mungkin ditakwil. Nah, kita langsung aja ke contohnya supaya nyaman memahaminya. Nah, yang pertama yang nas ini contohnya ialah kita menemukan di Al-Quran itu puasalah 3 hari. Nah, disuruh berpuasa 3 hari karena tidak mungkin ditakwil. Itu artinya 3 hari itu Pak yang disuruh tuh pada boleh kita ada misalnya aku puasa 2 hari aja Gin, atau 4 hari aku belabi. Nah itu pada boleh karena pada dasarnya yang dimaksud itu ialah 3 hari itu aja. Nah kalau zahir ini itu artinya bisa ditakwil. Contohnya ada ayat di sini itu wajah Tuhan. Nah, ini harus ditakwil karena kadang mungkin wajah itu apakah wajahnya sama kayak kita nih. Maka itu artinya wajahnya itu ditakwil bahwa wajah itu adalah sesuatu dari zat ketuhanan, keesaan. Nah, itu tadi. Jadi mantuk itu terbagi kepada 2, ada nas, ada zahir. Nah, ini tadi contohnya sudah. Lalu kita pindah lagi ke macam-macam mafhum. Tadi disebutkan tadi ada 6. Kita bahas masing-masing nih. 3, 4, 5. Ada apa aja gerang 6 penting nih. Yaitu yang pertama itu di sana ada sifat. Lalu yang kedua ada ilah. Lalu yang ketiga ada adab. Lalu yang keempat ada goyah. Yang kelima itu ada had. Dan yang terakhir ialah Allah.
al-laqab. Yang pertama ada sifat, kedua ada ilah, yang ketiga ada adat, yang keempat ada wilayah, yang kelima ada had, yang keenam al-laqab. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama sifat. Sifat. Nah, apa itu sifat? Nah, sifat itu ialah sebagaimana sifatnya itu. Contohnya kita pada Quran surah An-Nisa ayat 94. Bagaimana bunyi dari Quran surah An-Nisa 94 itu? Nah, pada Quran surah An-Nisa ayat 94 itu di sana terjemahannya itu barang siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah, maka wajib memerdekakan seorang budak yang beriman. Di sana wajib memerdekakan budak yang beriman. Nah, di situ budak yang beriman. Nah, sini kita tulis budak beriman. Nah, di sini sifatnya dijelaskan. Sifat yang dimaksud itu adalah beriman. Sifat si budak tadi itu artinya di luar dari yang beriman, seperti sifat kafir dan selainnya. Yang kada Islam itu artinya lain. Kada yang dimaksud yang diwajibkan ini itu artinya kita membebaskan budak. Misalnya tadi kita yang dimaksud surah An-Nisa ini kan yang bersalah tadi membunuh mukmin karena bersalah. Lalu kita nih membebaskan budak yang kafir, maka itu tertolak, kada sah ya, karena yang dimaksud itu adalah budak yang beriman. Nah, itu tadi. Jadi sifatnya yaitu beriman. Berarti selain daripada ini kafir ini tadi. Nah, itu kada masuk. Nah, lalu kita bahas lagi. Lanjutlah ke yang ilah ini. Nah, apa itu mafhum ilah? Penjelasan ilah nih. Jadi ilat itu ada hukum yang dihubungkan. Ilat ini kan artinya itu artinya adalah alasan. Nah, pasti ada asing nih kawan-kawan istilah ilat nih, karena kita semalam waktu usul hadis ada juga ilat tadi syarat-syarat sahihnya hadis. Nah, jadi ilat itu kan artinya alasan. Jadi sekalinya lah mungkin kita tuh merasa kada asing lagi istilah-istilah ini nih. Ternyata ilmu itu tidak hanya terkelompokkan dalam satu lingkup saja, karena pada dasarnya ilmu tuh saling berkaitan satu sama lain. Kayak ilmu fikih ternyata juga masuk cakupannya dalam Al-Quran dan segala macam. Nah, jadi rasanya menarik lah melihat bagaimana kayanya ilmu itu saling terhubung. Nah, baiklah kita lanjut di bagian ilat. Jadi ilat itu adalah sini alasan. Nah, alasan. Nah, contohnya itu seperti yang kita banyak tahu di di usul fikih, contohnya pengharaman khamar. Nah, khamar haram karena dia itu ulah mabuk. Nah, jadi kias tuh loh. Nah, kias itu kan artinya mengkiaskan karena sama mabuk, maka inya kayak narkoba itu juga memabukkan. Nah, lalu kita bahas aja yang di sini tadi ilat dalam mafhum ini. Jadi mafhum ilat itu ini berbasis daripada alasannya. Khamar itu memabukkan, maka sesuatu minuman yang kita minum itu tidak memabukkan, minuman apapun itu. Tapi kadang ulah mabuk, misalnya kayak kita minum minuman rasa anggur misalnya loh. Nah, tapi kita minum tuh kadang ulah mabuk, itu artinya kada haram, kada apa. Nah, jadi itu berbasis daripada alasan tadi. Alasannya karena mabuk. Jadi minum itu kada mabuk, berarti kada apa selain daripada minuman yang kada ulah mabuk.
alasannya karena mabuk dari kamar. Lalu yang ketiga ini adalah mafhum adat. Adat. Nah, mafhum adat. Apa itu mafhum adat? Jadi secara terjemahan adat itu kan artinya bilangan, jumlah, kan dalam bahasa Arab. Nah, jadi jumlah itu, dari sini kita sudah bisa mengartikannya. Artinya ini adalah jumlah. Nah, kita langsung aja ke contoh supaya nyaman. Contohnya itu ada Quran surah An-Nur ayat 4. Nah, di situ Quran surah An-Nur ayat 4 itu di sana terjemahannya berbunyi, orang yang menuduh perempuan baik berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Nah, tidak mendatangkan 4 orang saksi. Yang di sini adalah 4 orang. Nah, 4 orang. Artinya di luar daripada ini itu tidak sah. Contohnya misalnya kurang daripada 4 jadi maksud ini. Misalnya seorang mendatangkan seikung aja saksi atau 2 ikung, 3 ikung. Artinya tuh kada sahara yang dimintanya itu adalah 4. Nah, mafhum 4. Nah, sekarang yang berikutnya goyah. Nah, goyah. Seperti apa itu goyah? Nah, goyah ini artinya adalah tempat atau waktu. Nah, langsung saja contohnya di situ ada Al-Maidah ayat 6. Seperti apa bunyi dari Al-Maidah ayat 6 itu di sana, yaitu terjemahannya, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Nah, basuh tadi tanganmu sampai siku. Nah, yang dimaksud itu sampai siku artinya tidak wajib kita tuh melimpah tekan daripada siku, karena dari ayat itu berbunyi sampai siku aja. Nah, makanya itu. Nah, jenis yang kayak ini disebutnya adalah mafhum goyah. Tempat yaitu tadi siku. Nah, hanya sebatas siku. Jadi limpah daripada itu kada apa-apa lah, kada wajib tuh, karena yang dimintanya cuma sampai siku. Nah, kira-kira penjelasan daripada ulun sampai di sana, berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan ulun Fida. Baiklah, saya akan menjelaskan materi teman saya tadi, yaitu tentang had dan al-laqab. Tapi sebelumnya saya akan memperjelas lagi, tadi mantuk kan terbagi 2, yaitu nas dan zahir. Terus tuh mafhum ini terbagi menjadi 2, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, jadi yang dimaksud dengan mafhum muwafaqah itu yaitu sejalan, sedangkan mafhum mukhalafah ini tidak sejalan atau bertentangan. Nah, jadi mafhum mukhalafah ini terbagi lagi menjadi 6, yaitu mafhum sifat, mafhum illah, mafhum adat, mafhum ghayah, mafhum had dan mafhum al-laqab. Sudah dijelaskan juga tadi, jadi saya langsung saja akan menjelaskan tentang mafhum had, yaitu membatasi. Nah, yang maksud membatasi itu kan sudah ada tercantum di dalam Quran surah Al-An'am ayat 145. Nah, yang artinya itu bahwa tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan melainkan bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi di sini tuh bahwa had ini artinya membatasi
hukum yang disebut saja, karena kan yang disebut di dalam Quran surah Al-An'am ini tentang yang diharamkan yaitu tentang bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, jadi membatasi hukum. Kalaunya mafhum al-laqab ini nanti akan dibahas. Mafhum al-laqab ini tidak dapat dijadikan hujjah karena mafhum al-laqab ini berlaku sesuatu hukum yang terkait dengan suatu lafal terhadap orang lain, dan menetapkan hukum itu berlaku untuk nama atau sebutan tertentu. Nah, misalnya di dalam firman Allah surah Yusuf ayat 4 yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya bersujud kepadaku. Nah, dari ayat tersebut tuh dapat kita pahami nih bahwa ucapan tersebut hanya berkaitan dengan Nabi Yusuf dan tidak terkait dengan orang lain. Ini nih mafhum al-laqab ini tidak dapat dijadikan hujjah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang berhujjah dengan mafhum. Sebelumnya, apa itu arti berhujjah? Nah, berhujjah itu artinya kita bisa menjadikan landasan hukum atau dasar hukum. Nah, di sini disebutkan bahwa menjadikan mafhum sebagai dasar hukum pada dasarnya dibedakan sebagai berikut. Nah, yang pertama bahwa yang pertama itu para ulama sepakat memperbolehkan berhujjah dengan mafhum muwafaqah. Ini mafhumnya ini, para ulama sepakat bahwa berhujjah dengan mafhum muwafaqah ini membolehkan, sepakat para ulama. Terus tuh mayoritas ulama berpendapat bahwa berhujjah dengan mafhum mukhalafah diperbolehkan kecuali mafhum al-laqab. Tadi kan saya jelaskan yang terakhir, yang nomor 6. Ada kan tadi mafhum al-laqab itu jumhur ulama berpendapat bahwa tidak dapat berhujjah dengan mafhum al-laqab. Terus tuh yang ketiga, ulama Hanafiyah, Ibnu Hazm dan golongan Zahiriyah berpendapat bahwa semua mafhum mukhalafah tidak dapat dijadikan hujjah atau alasan. Nah, jadi para ulama Hanafiyah, Ibnu Hazm dan golongan Zahiriyah itu berpendapat bahwa berhujjah dengan mafhum mukhalafah itu tidak dapat dijadikan hujjah atau alasan. Terus tuh para ulama berselisih paham tentang diperbolehkannya mafhum dijadikan hujjah. Menurut mayoritas ulama, mafhum tersebut boleh dijadikan hujjah atau dalil dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama ini, apa yang disebutkan bukan dalam kerangka atau kebiasaan yang umum, maka kata yang ada dalam pemeliharaanmu dalam ayat ini tidak ada mafhumnya. Nah, contohnya nih, artinya contoh ayat surah An-Nisa ayat 23, yaitu dan anak-anak perempuan dan istri-istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu. Nah, ayat di atas ini tuh tidak ada mafhumnya. Jadi maksudnya itu bahwa tidak dapat dipahami bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya itu berada dalam pemeliharaan suami. Nah, jadi yang kedua ini lagi, apa yang disebutkan itu tidak untuk menjadikan suatu realitas, maka tidak ada mafhum bagi. Nah, ini ada di dalam firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 117, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Nah, ayat ini tuh memberikan penjelasan bahwa kenyataannya Tuhan manapun selain Allah itu tidak ada dalilnya. Jadi kata-kata padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu adalah suatu sifat yang pasti yang didatangkan untuk memperkuat realita dan untuk menghinakan orang
yang menyembah Tuhan di samping Allah. Bukan untuk pengertian bahwa menyembah Tuhan-Tuhan itu boleh asal dapat ditegakkan dalilnya. Terus itu telah disampaikan bahwa mayoritas ulama berbeda pendapat tentang berhujjah dengan mafhum. Mereka lebih sepakat mengenai keabsahan mafhum muwafaqah dijadikan sebagai hujjah. Nah, jadi mayoritas ulama tuh lebih sepakat dengan berhujjah dengan mafhum muwafaqah ini, sedangkan mafhum mukhalafah ini tuh para ulama berbeda pendapat. Terus tuh karena lebih sepakat mengenai mafhum muwafaqah dijadikan sebagai hujjah kecuali golongan mazhab Zahiri, sedangkan berhujjah dengan mafhum mukhalafahnya diperbolehkan dan diakui oleh mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i dan Hambali. Sementara mazhab Hanafi dan para sahabatnya menolak berhujjah dengannya. Kelompok yang memperbolehkan berhujjah dengan mafhum muwafaqah mengajukan argumen nakli dan akli. Di antara dalil nakli yang dijadikan pedoman adalah yaitu Quran surah At-Taubah ayat 80 yang artinya kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak, kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Meskipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Nah, Ibnu Zarir dalam Maktabah Syamilah 394 jilid 14 menjelaskan dalam memahami ayat ini, Nabi bersabda, Tuhanku telah memberikan pilihan kepadaku. Demi Allah, aku akan menambah permohonan ampunan itu lebih dari 70 kali. Menurut Nabi, jumlah yang lebih dari 70 kali itu berbeda dengan 70 kali. Nah, jadi menurut Nabi itu lebih dari 70 kali itu berbeda dengan yang 70 kali. Dalil nakli lain yang dijadikan argumen adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa warisan saudara perempuan itu ketika ada anak perempuan terhalang berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 167 yang artinya jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Nah, kita dapat dipahami di sini bahwa warisan saudara perempuan ketika tidak ada anak, Ibnu Abbas mengatakan bahwa merupakan tarjuman Al-Quran dan pakar retorika Arab memahami bahwa kewarisannya itu terhalang ketika ada anak perempuan. Nah, disebabkan karena anak perempuan pun dalam kategori anak. Nah, 1/2 kalaunya ada anak perempuan. Jika saudara perempuan itu ditinggalkan atau meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 bagi yang ditinggalkan. Nah, selain dalil-dalil nakli yang dijadikan argumen oleh kelompok yang menyatakan keabsahan berhujjah dengan mafhum mukhalafah, mereka juga menggunakan dalil-dalil rasio atau nakli. Mereka menyatakan bahwa kedudukan hukum orang fasik sama dengan orang yang tidak fasik. Ini di dalam firman Allah Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah atau lakukan tabayun. Yang kedua-duanya wajib diteliti beritanya. Tuntutlah pengungkapan orang fasik secara khusus. Pada ayat ini tidak ada gunanya. Nah, kesimpulannya, pemahaman terhadap konsep mantuk dan mafhum merupakan salah satu fondasi penting dalam kajian ulumul Quran, khususnya dalam proses istinbat hukum. Mantuk sebagai makna eksplisit dan mafhum sebagai makna implisit.
merupakan kedudukan strategis dalam memahami pesan Al-Quran secara menyeluruh. Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan mafhum, baik mafhum muwafaqah ataupun mafhum mukhalafah, menjadi salah satu dasar utama dalam berhujjah yang digunakan oleh para ulama ushul fikih. Dalam memahami kategori dan ketentuannya, seseorang dapat menarik makna hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks namun tetap relevan secara substansial. Maaf jika banyak kesalahan kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.